Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Mustika Indraswari, NIM 18043049. Pada kesempatan kali ini saya membuat video webinar presentasi untuk menjawab pertanyaan di buku Kelly dan di buku Balzan. Saya langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan pada buku Kelly, yaitu bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan? Jawabannya, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses yang berhadapan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, memberikan pandangan seluruh perusahaan tentang pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan pelanggan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk memberi mereka layanan yang lebih baik atau untuk menjual produk dan layanan baru. Sistem ini juga mengidentifikasi pelanggan atau peluang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk mengurangi tingkat churn. Paket perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan utama menyediakan kemampuan untuk CRM operasional dan CRM analitis. Mereka sering memasukkan modul untuk mengelola hubungan dengan mitra penjualan atau manajemen hubungan mitra dan untuk manajemen hubungan karyawan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara konsolidasi data dan sistem CRM? Jawabannya, konsolidasi data juga penting untuk upaya CRM organisasi. Sistem CRM organisasi harus mengelola data pelanggan secara efektif. Konsolidasi data dan pandangan 360 derajat dari pelanggan memungkinkan area fungsional organisasi untuk dengan mudah berbagi informasi tentang pelanggan. Berbagai informasi ini mengarah ke CRM kolaboratif. Sistem CRM kolaboratif menyediakan komunikasi interaktif yang efektif dan efisien dengan pelanggan di seluruh organisasi dengan mengintegrasikan komunikasi antara organisasi dan pelanggannya di semua aspek pemasaran, penjualan, dan dukungan pelanggan. Sistem CRM kolaboratif juga memungkinkan pelanggan untuk memberikan umpan balik langsung kepada organisasi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bedakan antara aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan dan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan. Yang pertama, Customer Facing CRM Application. Dalam aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan, perwakilan penjualan, layanan lapangan, dan pusat interaksi pelanggan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Aplikasi ini mencakup layanan dan dukungan pelanggan, otomatisasi tenaga penjualan, pemasaran, dan manajemen kampanye. Yang selanjutnya, Customer Touching CRM Application. Pelanggan berinteraksi langsung dengan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan atau aplikasi elektronik CRM. Aplikasi yang menyentuh pelanggan menggantikan teknologi atau aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk langsung berinteraksi dengan perwakilan perusahaan, seperti halnya dengan aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi ini, pelanggan biasanya dapat membantu diri mereka sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan. Rantai pasokan adalah bagian dari keseluruhan strategi perusahaan karena menyediakan produk yang tepat dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dan momen yang tepat dengan biaya yang minimal. Rantai pasokan mendorong operasi bisnis perusahaan. Itu harus diselaraskan erat dengan keseluruhan strateginya. Rantai pasokan adalah komponen penting dari keseluruhan strategi banyak organisasi modern. Untuk memanfaatkan rantai pasokan secara efisien, bisnis harus terintegrasi erat dengan pemasok, mitra bisnis, distributor, dan pelanggannya. Komponen penting dari integrasi ini adalah penggunaan sistem informasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi di antara para peserta dalam rantai pasokan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan peran penting yang dimainkan sistem informasi dalam mendukung strategi rantai pasokan. Teknologi sistem informasi bermanfaat bagi rantai pasokan
karena kerjasama dan integrasinya dengan pemangku kepentingan rantai pasokan. Teknologi informasi menciptakan aliran informasi di berbagai departemen dan memelihara basis data yang luas untuk organisasi dan dapat membantu semua orang dalam perusahaan. Sistem informasi sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam operasi rantai pasokan. Dengan pertukaran informasi, koordinasi dapat ditingkatkan di antara perusahaan yang terkait dalam rantai pasokan. Ini dapat menyelesaikan banyak masalah potensial dalam rantai pasokan. Selanjutnya masuk pertanyaan di buku Balzan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan? Yang pertama ada plan, yaitu bersiap untuk mengelola semua sumber daya untuk memenuhi permintaan. Yang kedua ada source, yaitu membangun hubungan dengan pemasok untuk mendapatkan bahan mentah. Yang ketiga ada make, yaitu pembuatan produk dan membuat jadwal produksi. Yang keempat ada deliver, yaitu rencana pengiriman barang kepada pelanggan. Dan yang kelima ada return, yaitu mendukung pelanggan dan pengembalian produk. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan bullwhip, efek, dan bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas perusahaan? Efek bullwhip adalah fenomena yang mewakili ketidakstabilan dan fluktuasi pesanan produk dan pemasok di berbagai tahap rantai pasokan. Singkatnya, permintaan pelanggan yang meningkat atau berkurang secara langsung berdampak pada inventaris bisnis. Dengan demikian, pabrikan hulu sering mengalami penurunan akurasi perkiraan karena buffer meningkat antara pelanggan dan pabrikan. Efek bullwhip adalah ketika informasi permintaan produk yang terdistorsi mengalir dari suatu mitra ke mitra lainnya di seluruh rantai pasokan. Hal ini berdampak pada rantai pasokan dengan tidak memiliki persediaan dan biaya berlebih atau hilangnya profitabilitas. Efek bullwhip menjauhkan rantai pasokan dari garis depan yang efisien dengan meningkatkan biaya dan mengurangi daya tanggap. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitis? Perbedaan utamanya adalah CRM operasional difokuskan pada proses yang dihadapi pelanggan, sedangkan CRM analitis lebih selaras dengan pengembangan sistem organisasi melalui wawasan pelanggan. Tujuan CRM operasional adalah untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas bisnis yang berulang melalui otomatisasi. Ini memberikan dukungan penting untuk tugas-tugas sehingga dapat lebih memperhatikan pelanggan. Di setiap organisasi, sejumlah besar informasi mengalir setiap hari, tetapi informasi ini tidak akan berharga sampai wawasan diambil darinya. CRM analitis memecahkan masalah ini dengan melihat informasi pelanggan di berbagai titik kontak sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kinerja. Selanjutnya untuk pertanyaan di buku Kelly, yaitu pertanyaan case study question. Untuk pertanyaan yang pertama, describe the advantage that Amazon has over bricks and mortar retailers. Jawabannya, yang pertama, usaha dan eksperimen yang dilakukan untuk membuat proses belanja lewat internet berlangsung secepat dan sesederhana mungkin. Kedua, terkadang harga produk di internet digunakan sebagai patokan harga barang yang perlu dibeli konsumen. Dengan menyadari betapa lebih murahnya barang-barang yang dijual online, pelanggan mulai membudidayakan pembelian melalui internet demi menghemat pengeluaran mereka. Amazon.com dilengkapi dengan suatu sistem yang menyimpan data suatu produk yang pernah dibeli oleh pelanggannya dan merekomendasikan produk yang serupa serta terkait. Membuat pelanggan menikmati pelayanan eksklusif yang tidak dapat disediakan oleh toko biasa lainnya. Belanja di Amazon adalah dalam hal kenyamanan, karena cukup duduk di rumah ataupun di kantor, bahkan tinggal browsing di depan komputer atau laptop, kita dapat berbelanja apa yang kita inginkan di Amazon. Tinggal klik dan barang akan datang dengan sendirinya. Di Amazon juga tersedia berbagai macam barang dan produk dan peralatan rumah tangga, barang elektronik, buku, majalah, DVD, software, peralatan olahraga, airsoft gun, dan lain-lain. Amazon memberikan berbagai macam pilihan produk dan informasi mengenai produk tersebut, sehingga kita dapat membandingkan baik harganya,
barang sehingga dapat memutuskan apa yang akan kita beli. Pertanyaan yang kedua, describe the manifest of Amazon relentless focus on customer relationship management. Amazon menginvestasikan waktu dan uang yang berharga untuk membangun perangkat lunak internal yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Meskipun perangkat lunak mereka memang unik, berkat peningkatan perangkat lunak dan informasi terus-menerus di pasar, kini sebagian besar mirip dengan sebagian besar sistem CRM bagus lainnya di pasar. Ini secara efektif menangkap data pelanggan, misalnya semua pembelian sebelumnya untuk memberikan perjalanan belanja yang akurat dan efisien kepada pelanggan mereka. Selain itu, perjalanan pelanggan pada dasarnya tidak melibatkan interaksi manusia sama sekali. Hanya dengan beberapa klik, pelanggan dapat mengakses pesanan sebelumnya, melacak paket, atau memperbarui detail pelanggan. Semua ini menggunakan sistem yang cepat, menguntungkan, dan efisien untuk Amazon dan klien mereka. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.